sudah dibagi kelompok, nah tiap kelompok harus membuat sebuah laporan. Laporannya mengenai apa? Nanti kita akan kocok ya. Kita akan kocok judul laporannya apa tiap kelompok. Oke. Nah, sebelum itu kita terangkan dulu apa sih yang akan kalian buat itu. Nah, di sini ada bagian-bagian yang waktu minggu lalu saya udah memberitahu kalian untuk dicatat ya. Nah, ini bagian-bagian ini yang perlu kalian catat minggu lalu. Nah, yang nanti akan dibuat oleh kalian laporannya ya. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama itu yang wajib kalian catat itu yaitu title ya. Yang pertama itu title harus ada. Catat, kalian tulis, ketik. Catat di buku ya. Title yang pertama itu. Yang kedua yang harus ada itu content page. Yang kedua content page. Kemudian yang ketiga yang harus ada itu acknowledgement. Oke. Kemudian abstraknya tidak usah. Lewat ya, abstrak tidak usah. Kemudian yang selanjutnya adalah introduction. Yang keempat itu introduction. Kemudian yang kelima harus ada itu background. Kemudian yang keenam itu methodology. Kemudian nomor 7 itu selanjutnya adalah finding atau analisis ya. Kemudian selanjutnya conclusion. Dan yang terakhir bibliografi. Itu yang harus ada di laporan kalian. Kalau glossary sama appendix itu tidak usah ya. Jadi hanya sampai bibliografi aja, tapi abstraknya tidak usah. Oke, nah dalam title itu adanya di cover ya. Nanti kalian buat covernya, judulnya apa, judul nanti yang akan bagi ya, judul report kalian atau laporan kalian. Nanti tulis di situ. Kemudian nanti ada gambarnya, misalkan bebas ya, asal sopan. Kemudian nama kelompok kalian siapa, kelas berapa, kemudian sekolah mana. Kemudian content page berisi apa? Nah, jangan lupa catat ya nih, content page itu berisi tentang daftar isi. Oke, kemudian acknowledgement apa? Adalah kata sambutan atau apa ya? Tanda terima kasih seperti itu kalian ucapkan ya. Simpel saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, misalkan kalian sebutkan nama-nama anggota kalian, terima kasih kepada namanya sebutin, nah seperti itu. Kemudian introduction. Nah, introduction itu pendahuluan. Pendahuluan itu berisi tentang biasanya ada tujuan, nah seperti itu ya. Kemudian background. Background itu adalah latar belakang. Nah, latar belakang kalian melakukan penelitian itu apa sih, di latar belakangnya oleh apa sih, gitu ya. Kemudian metodologi. Metodologi berarti metode apa yang kalian pakai. Nih ada beberapa jenis metode ya, ada observasi, interview, kemudian metodenya ada kuesioner ya, terus ada misalkan referensi dari internet. Nah, metode apa sih yang kalian pakai ketika kalian membuat laporan tersebut? Nah, kan kita tidak mungkin ya terjun langsung atau observasi. Nah, kita bisanya kuesioner, terus interview atau referensi dari internet. Nah, seperti itu. Jadi kalian pilih salah satu. Kalau interview, ya interview kan wawancara. Nah, wawancaranya melalui WhatsApp aja boleh. Misalkan terus ininya apa sih, orang-orangnya itu teman-teman kalian atau teman-teman sekelas boleh. Terus kuesioner itu kan jawaban singkat ya. Nah, jawaban singkat kalian bisa pakai Google Form, nah, seperti itu. Kalau misalkan referensi boleh. Nah, metodenya kalian mengambil referensi dari internet ya, atau buku, nah, seperti itu. Kemudian finding atau analisis. Nah, itu tuh hasil dari penelitian kalian itu apa. Nah, di situ adanya di finding ya, atau analisis. Kemudian di conclusion berarti kesimpulannya apa. Kemudian bibliografi. Bibliografi itu adalah sumbernya dari mana saja. Kalau dari internet ya kalian tulis alamatnya, kalau dari buku ya tulis penulisnya siapa, nah, nama bukunya apa, nah seperti itu ya. Di sini akan dijelaskan lagi nih contoh yang berikutnya.
Nah, di sini ada contoh bagaimana sih menulis sebuah laporan itu. Terlebih terhadap introduction atau pendahuluannya ya. Nah, di sini ada contoh bagaimana kita membuat introduction atau pendahuluan ya. Di sini ada purpose. Purpose itu tujuan. Contohnya tujuan seperti apa sini? The purpose of this report is to investigate the reason behind. Jadi tujuan dari laporan ini adalah untuk menginvestigasikan alasan dibalik apa masalahnya yang akan kalian gali. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau dalam introduction itu berisi tentang tujuan. Misalkan yang lain, this report looks into the factors influencing student behavior in lecture theater. Nah, ini juga termasuk contoh ya, contoh dari tujuan. Kemudian this report studies the causes of unhealthy eating among teenagers. Nah, laporan ini mempelajari sebab-sebab atau penyebab makanan yang tidak sehat. Nah, seperti itu. Ini juga termasuk dalam tujuan. Selain tujuan, ada juga contoh dari background atau latar belakang. Kita lihat nih. Nah, recent study latar belakang ya. Background ya, latar belakang. A recent study on game technology. Nah, so that, jadi di sini ditulis latar belakang apa sih yang membuat kalian ingin membuat laporan tersebut. Kemudian metode. Nah, di sini kita lihat metode ya. Questionnaire were issued to 100 teenagers from 25 educational institutions. Nah, on 25 June 2010. Kemudian, nah di sini berarti dia sistem metodenya pakainya kuesioner. Kemudian di sini ada interview ya, dan yang terakhir referensi ya. Jadi dia pakai metodenya 3. Kalau kamu terserah mau kuesioner boleh, interview boleh, referensi boleh, atau ketiganya pun boleh ya. Kalau observasi kan tidak mungkin karena harus terjun langsung ya. Jadi kan kita nggak mungkin karena corona seperti ini. Jadi kalian hanya pilih kuesioner, interview, dan referensi saja ya. Oke, contoh lengkapnya seperti ini. Nah, disatukan menjadi satu sepertinya tujuannya di sini. Silahkan kalian screenshot. Jadi biar sebagai contoh. Nanti kalian buatnya tidak usah panjang-panjang ya, singkat saja, yang penting jelas. Tidak usah seperti laporan takrim kalian kan harus berlembar-lembar. Jadi ini tidak usah terlalu panjang, yang penting nyambungnya. Dan grammarnya itu yang utama, yang dinilai. Kata bahasanya. Oke, sudah di screenshot. Oke, kalau sudah, kita lihat. Judul apa sih yang akan kalian dapat? Oke, coba kelompok 1. Silahkan pilih nomor 1 sama nomor 7. Miss tidak akan menampilkan dulu ya judulnya. Kalian harus milih dulu nomornya. 1 sampai nomor 7 kalian pilih nomor berapa? Oke, kelompok 1. Pilih nomor berapa? 1 sampai 7. Kelompok 1. Pilih bintang. Silakan. Kelompok 1 mau nomor berapa? Silakan. Nomor berapa, Tang? Nomor berapa, Hilmi? Berapa aja, Mi? Ayo. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 2. Ya. Ya, nomor 2 ya. Terus kelompok 2. Kelompok 2 nomor berapa? Kelompok 2 nomor berapa? Api, Dede, Uma, Widya, Resto. Mau nomor berapa?
Siap tuh. Ayo, Mak. Nomor berapa, Mak? Satu. Berapa? 1 sampai 7, Miss. Iya, 1 sampai 7. Mau pilih nomor berapa? Bismillah, 3. 3. Kelompok 3 mau nomor berapa? Nomor berapa? Berapa nak? Berapa? Ayo. Mau nomor berapa? Hani? Teja? 5 Miss. 5, oke. Kelompok 4. Yang terakhir nomor berapa? Boleh lihat daftarnya nggak, Miss? Nggak boleh. Nanti kalau sudah milih baru nanti dilihatkan daftarnya. Ayo. Jadi mau pilih nomor berapa? Ayo Nurja, Fitri. Kan Gimana ini Fitri? kayak kejutan ya. Jadi Nurja, pilih dulu Nurja. nomornya. Ayo cepetan. Nurza, Ren, Fikri, Eka, Sri. Ayo pilih nomor berapa? Berapa ya? Ayo, berarti yang belum itu 1, 4, Yang 6, hoki, 7. hoki. Ayo, 4 deh, 4. 4. Oke. Nih ingat-ingat ya. Kelompok 1 nomor 2, kelompok 2 nomor 3, kelompok 3 nomor 5, kelompok 4 nomor 4. Oke, kita lihat judul apa sih yang akan kalian dapat ya. Udah dicatat, udah diingat ya kalian milih nomor berapa. Oke, yaitu judulnya itu mengenai. Oke, kita lihat di sini. Nah, jadi yang tadi memilih nomor 1, yaitu judulnya itu The Effect of Coronavirus for Education. Efek dari virus corona untuk pendidikan apa sih? Jadi kalian boleh mencantumkan di situ mencari ya efek negatif maupun efek positifnya, ya. Nah, kalian jabarkan latar belakangnya apa sih? Latar belakangnya misalkan sekarang ini Indonesia telah dilanda oleh virus corona. Virus corona menyerang beberapa bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang apalagi sosial dan budaya. Nah, sekarang difokuskan akan membahas mengenai bidang pendidikan seperti itu. Karena banyak efek yang ditimbulkan oleh virus corona. Nah, di situ kalian boleh ini pakai metode ya. Metodenya misalkan interview ke teman kalian, gimana sih menurut kalian coronavirus itu untuk pendidikan? Boleh. Nah, nanti dirangkum, dijadikan satu. Nah, sebutkan efeknya apa aja, positif, negatifnya apa aja, gitu ya. Kemudian, yang pilih nomor 2. Yang nomor 1 tadi ada yang milih? Gak ada nih. Nggak ada. Nomor 2? Ada yang milih tidak? Kelompok 1. Saya. Oke. Kelompok 1 pilih nomor 2 ya. The effect of video conference Google Meet for online lesson. Efek dari pembelajaran melalui Google Meet untuk pendidikan itu apa sih efeknya ya? Boleh nanti kamu jabarkan efek positif, boleh efek negatif, boleh. Nah, misalkan latar belakangnya begini. Sekarang ini Indonesia telah dilanda dengan virus corona. Maka dari itu pembelajaran pun dilakukan di rumah. Nah, banyak metode yang dilakukan untuk pembelajaran melalui daring. Salah satunya misalkan melalui Google Meet. Nah, ada beberapa efek yang ditimbulkan melalui Google Meet. Nah, kalian silahkan wawancara boleh, kuesioner boleh ke teman-teman kalian, atau browsing di internet boleh. Tanyain lebih banyak efek positif atau negatif sih menggunakan Google Meet itu. Nah, itu ya. Oke, silahkan nomor 3. Ada yang milih tidak? Nomor 3. Ada. Ada. Oke. The effect of game online addiction for student. Jadi efek dari kecanduan game online itu apa sih? Nah, misalkan di latar belakangnya oleh apa? Nah, sekarang ini banyak game-game yang sudah sedang booming misalkan seperti itu. Salah satunya game apa? Nah, game ini banyak mempengaruhi terhadap siswa. Misalkan banyak mempengaruhi terhadap siswa, apalagi siswa remaja. Nah, efek yang ditimbulkan apa saja? Nah, kalian boleh wawancara tuh atau
kuesioner ke teman kalian yang suka main game. Nah, seperti itu. Dan itu membuat ini nggak sih malas belajar, malas berkegiatan atau apapun. Nah, begitu ya. Ya, Begitu. Oke, selanjutnya nomor 4 ada yang milih nggak? Ada. Saya. Ada. Nah, the effect of learning from home in pandemic. Jadi efek dari belajar di rumah dalam masa pandemi. Sebenarnya di latar belakangi karena corona juga kan, karena kita corona di Indonesia itu jadi menyebabkan semua murid itu belajar di rumah. Nah, belajar di rumahnya itu efektif atau tidak sih? Kebanyakan, nah seperti itu. Jadi lebih banyaknya efek positif atau negatif sih. Nah, gitu ya. Nanti kalian juga boleh wawancara ke teman kalian seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 5 ada? Yang milih nomor 5 ada nggak? Tidak ada. 6? Saya Miss. Udah, Miss. Ada. Oh, 5 ada? Ada. Oke. Ada. Oke, jadi nomor 5 itu adalah the effect study at school and pandemic COVID-19. Jadi efek belajar di sekolah pada masa pandemi itu apa? Misalkan di latar belakangi karena misalkan belajar di rumah itu tidak efektif, maka ada beberapa sekolah misalkan mengadakan sekolah di sekolah selama masa pandemi. Nah, efeknya apa? Nah, kamu browsing, boleh tuh browsing di sekolah yang udah mengadakan pembelajaran di ini ya, di kelas. Nah, efeknya tuh positif apa negatif? Nah, malah kan ada kan yang di luar daerah tuh di Jawa atau apa kan pesantren ya, dia masuk malah yang ada siswa-siswanya yang kena COVID. Nah, itu ya. Jadi kamu boleh menggunakan referensi seperti itu. Jadi kalau misalkan nomor 5 ini metodenya referensi boleh, wawancara boleh, atau interview juga boleh ya. Oke, nomor 6 dan nomor 7 tidak ada yang pilihnya. Oke, so any question about your practice or project?